Selamat datang channel Trading for Better Life. Setelah video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti kami analisa saham GoTo yang terpantau 1 minggu terakhir mulai bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak saham uptrend dan ada rencana untuk membagikan dividen term. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kembali kita coba update pergerakan dari saham TAPG yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat masih naik 3% lebih ke harga 1.505. Cara candle memang kenaikan hari Jumat tidak oke, karena opening di atas, penutupan berada di bawah sehingga ini terbentuk candle merah, tapi cara tren ini masih bergerak sangat tren. Dan saat ini masih mencoba untuk break resisten 1.500. Jadi apabila terpantau hari Senin nanti terkoreksi pun mesti koreksi wajar. TAPG mesti saat ini masih sangat layak untuk di hold untuk teman-teman sudah punya di harga bawah. Apalagi kalau pemerintah bahwa TAPG akan bagikan dividen term. Jadi bisa kita baca sekilas itu pemberitaan ini. TAPG akan gelontorkan dividen term senilai 774,2 miliar. Dan per lembar saham itu sekitar 36 per lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Dan beberapa minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih terus masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga TAPG masih ada potensi untuk kedepannya saya lihat untuk menuju target berikutnya harga 1.500. Jadi jika terpantau terkoreksi pun mungkin selama masih kuat di atas 1.400, cara tren saat ini masih oke. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah, lebih oke menurut saya tunggu terkoreksi dulu daripada buy on breakout. Kan saatnya harga sudah naik sangat tinggi. Jadi untuk yang saat yang baru mau coba entry, sebaiknya jangan FOMO dan hati-hati jangan sampai teman-teman entry di pucuk dan malah melemah. Dan di ASEAN juga bisa kita lihat hari ini juga hari Jumat juga bergerak naik 0,73% ke 1.385. Dan cara candle saat ini juga masih belum oke. Masih mencoba break 1.400 ini masih gagal, tapi cara tren biasanya juga masih bergerak sangat tren. Jadi hampir mirip dengan TAPG. Saat ini apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk trail stop di ASEAN misalnya bisa jadikan 1.200 untuk trail stopnya. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing 2 hari terakhir mulai masuk, tapi secara keseluruhan akumulasi asing tidak sebesar TAPG. Dan di broker summary jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi ASEAN juga bisa menarik. Saat ini masih mencoba untuk break, potensi untuk break juga masih ada. Apabila terkonfirmasi berhasil break, maka target berikutnya saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk menuju 1.500. Jadi jika tempat terkoreksi pun, minggu depan misalnya dikoreksi wajar selama masih kuat di atas 1.200. Misalnya di ASEAN masih belum ada tanda-tanda patah tren, masih menarik untuk teman-teman pantau. Apabila terkoreksi ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 1.200 sampai 1.250. Tapi secara pergerakan saya lihat untuk target terdekat masih ada potensi ke 1.500. Dan jika kita perhatikan saham CPO lainnya yaitu AALI malah 2 hari terakhir melemah. Jadi bisa kita lihat 2 hari terakhir masih terbentuk candle merah. Hari Jumat memang masih bertahan di 6.800 tapi candle-nya tidak oke. Hari Kamis juga sempat naik tinggi mencoba break 7.000 dan 7.050 ternyata gagal break. Tapi jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga AALI masih bergerak trend. Jadi saham sektor CPO memang saat ini secara pergerakan masih oke, belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham-saham CPO di harga bawah dan saat ini masih belum take profit, mungkin masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary itu saham AALI, asing 2 hari terakhir memang terpantau mulai keluar. Tapi jika kita perhatikan broker summary terpantau ini tidak ada distribusi. Jadi saham AALI juga saat ini masih bisa coba di hold. 1.800 sebenarnya secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan walaupun sempat ditutup di atas harga 6.800, cara candle ini masih berupa resisten karena masih mencoba untuk ditembus. Di atasnya juga memang masih ada resisten 7.000. Tapi jika terpantau terkoreksi pun masih ada kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 6.500 sampai 6.600 untuk buy on support. Karena saat ini 6.500 sampai 6.600 sudah berubah menjadi support untuk AALI. Jadi sama untuk AALI selama masih kuat di atas zona ini, cara pergerakan belum ada tanda-tanda patah tren dan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Sekarang kita lihat saham SIM.
Saham SIM hari Jumat terkoreksi turun 1% lebih ke 660, tapi secara candle memang ini candle hijau. Dan jika kita lihat, untuk support menurut saya saat ini ada di harga 600 sampai 620 untuk zona support yang lumayan kuat untuk saham SIM. Sedangkan untuk support minor memang ada di sekitar 650. Dan jika kita perhatikan untuk saham SIM, saat ini masih mencoba untuk break 700, ini masih gagal. Jadi hari Rabu dan Kamis mencoba naik di atas 700, ternyata gagal. Saat ini kembali melemah. Dan jika kita perhatikan saham SIM pada perdagangan hari Jumat, bisa kita lihat asing sebelumnya keluar hari Jumat terpantau masuk akumulasi, tapi penurunan 1% lebih ini terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk saham SIM walaupun saat ini masih berada di sekitar support 650, tapi lebih oke apabila mau entry coba tunggu di sekitar 600 sampai 620. Jadi pada perdagangan hari Jumat pun sempat mendekati 620. Jadi untuk saham SIM juga selama kuat di atas 600, cara pergerakan juga masih oke untuk tren jangka menengah. Kan cara pergerakan bisa kita lihat, SIM saat ini juga masih bergerak sangat trend. Jadi untuk yang sudah punya saat ini masih bisa di hold, yang ingin coba entry pun masih bisa coba dipantau. Tapi untuk on entry lebih oke, coba tunggu di sekitar zona ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.